Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibin Gus Kausar rahimakumullah, semoga kalian senantiasa dipanjangkan umur, juga senantiasa sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar berceramah di hadapan warga NU di Taiwan. Pertama kali kesan yang dirasakan oleh Gus Kausar ketemu pengurus PCI NU dan warga Nahdien di Taiwan, bahwa Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar merasa kalau dirinya seperti tidak berada di Taiwan, tapi seperti berada di kota Ngawi atau di kota Madiun. Bagaimana keseruan ceramah Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar di Taiwan? Kita saksikan saja videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Para hadirin jamaah ngaji bersama, marilah kita sama-sama simak, dengarkan ngaji bersama beliau guru kita, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar. Kepadanya kami haturkan, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sesepuh, para senior, teman-teman yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang untuk mengabdikan dirinya di wilayah Taipei ini. Loh kok dhisik, iki kan wilayah utamanya apa? Kaohsiung. Oh, Kaohsiung. Taiwan. Oh, Taiwan. Kaohsiung angel men toh. Ya wis, Kaohsiung ya, di wilayah Kaohsiung dan sekitarnya. Karena saya kemarin itu kayaknya mendaratnya di Taipei ya, bener ya? Dimanapun lah pokoknya masih di wilayah Taiwan ini. Sebetulnya kami berangkat ke sini itu penuh dengan keraguan. Kami ini sudah mengira bahwa perjalanan kami ini pasti akan merepotkan banyak pihak, akan menyusahkan banyak orang, dan lagian kami ini adalah orang yang sangat sadar, sangat ngerti bahwa sesuai apa yang kami baca, sesuai kitab-kitab yang kami kaji, panjenengan-panjenengan ini jauh lebih istimewa daripada kami-kami ini semua. Artinya sambutan, kerepotan, kesulitan, bahkan apapun yang panjenengan keluarkan itu tidak sebanding, tidak layak untuk kemudian dibuat hanya sekedar mendatangkan orang kayak kita-kita.
Kula niku ket awal teman-teman ada yang ke Pelosok, ada yang ke Kediri menyapa kami kemudian mengajak ke sini. Ini kami sudah ngomong bahwa sampean salah sing mau undang, Pak. Sampean keliru kalau kemudian sampean ngajak kita ke sana. Harusnya bukan kita. Siapalah yang kira-kira benar-benar bisa sesuai harapan dan sesuai sulit. Saya ini orangnya ribet, sama sekali bukan pejuang, enggak kayak jenengan, saya bilang begitu. Ketika kami nyampe di Taiwan tadi malam, di Taipei tepatnya tadi malam, ya kan? Semakin tambah yakin bahwa kayaknya kepergian saya ke sini ini salah. Ya, kayaknya keberangkatan saya, kedatangan saya ke Taipei ini keliru. Kedatangan saya ke Taiwan ini keliru. Sambutannya luar biasa sekali. Luar biasa sekali, sangat istimewa. Perasaan saya kayak enggak di luar negeri. Ini kayak di kecamatan mana, di daerah Ngawi atau Madiun, kira-kira begitu. Jadi saya mikir, Masya Allah, kok sampai segini ya teman-teman ya. Nggih, lah ngoten niku contone. Lah saestu kemudian satu persatu bersalaman dengan saya. Gus, kami ini sudah sangat menantikan panjenengan. Dia cium tangan saya. Ya Allah, isinya begini, laqiya bishron rajulun sakron. Satu ketika ada seorang pemabuk lagi mabuk, karena pemabuk kadang-kadang juga ikut pengajian. Ini enggak. Ini pemabuk lagi mabuk ketemu Kiai Bishr Al-Hafi. Ketemu seorang kiai yang sangat luar biasa, Bishr Al-Hafi. Faja'ala yuqabbiluhu wa qala ya sayyidi ya Aba Nasr. Ya sayyidi ya Aba Nasr. Ketika seorang pemabuk tadi, Kiai Bishr Al-Hafi sama sekali tidak khawatir kalau dia kemudian dipeluk, diciumi oleh seorang pemabuk terus kewibawaannya hilang, harga dirinya hilang, sama sekali dia tidak khawatir. Maka dia tidak menolak itu semua. Dia juga ikut memeluknya. Dia santai saja ketika diciumi tangannya. Falamma walla dzalika rajul tahharrat aina Bishr. Falamma walla dzalika rajul tahharrat aina Bishr. Wa qala, ketika pemuda tadi sudah selesai dengan Bishr, sudah menyingkir, sudah apa ya, sudah pergi, langsung Bishr tidak bisa menahan air matanya. Kemudian beliau berkata, rajulun ahabba rajulan bi khairin qad tawahhamahu. Ini ada laki-laki sungkem pada laki-laki yang dianggap baik. Ini ada orang laki-laki yang penuh cinta, mencium tangan, sungkem kepada orang yang dianggap baik. La'allal mahbub qad naja, la'allal muhib qad naja, wal mahbub la yadri haluhu. Ini semua siapa tahu, malah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diselamatkan oleh Allah taala adalah yang mencintai, dan yang dicintai enggak jelas nasibnya. Nah itu, kayak tadi itu, jenengan sulit-sulit bawa poster, bawa tulisan macam-macam, jenengan menghormati kita sebegitu rupa. Nanti saya khawatir yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah panjenengan,
dan kemudian yang mampir di neraka adalah kita. Nah itu Pak, kenapa saya merasa semakin dekat acara saya semakin merasa kayaknya ada yang salah ini. Jenengan sangat mengharapkan kehadiran kami, sedangkan yang panjenengan harapkan sama sekali tidak memiliki kelayaan untuk itu semua. Yang saya hormati kakak kami Al-Mukarram Kiai Ahfaz Faisal Totius, namanya saja sudah kayak pemain bola, tapi takdirnya kiai. Kiai itu harusnya namanya yang agak luas. Misalnya kayak kemarin malam itu siapa namanya, Ismail. Ada itu kayak Kiai Ishak, Ustadz Ishak. Nah itu ada lagi Bukhari ini, misalnya Mas Bukhari ini. Tapi ya apa itu, terlalu besar nama itu. Oh ya, belum begitu populer. Ada kiai namanya Kausar. Lam yashtahir al ulama bismi Kausar illa ahad min Misr. Saya harus pakai bahasa Arab kalau dengan Pak Ishak, karena kalau saya pakai bahasa Mandarin saya baru taunya wo aini. Ini ya. Itu pun baru tadi saya diajari. Iya. Jawabannya apa Pak? Jawabnya tadi gimana? Wo ye aini. Oke. Ya, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Boten. Itu. Karena kadang-kadang jenengan tidak berani balas karena jenengan kadang-kadang salah paham terkait cinta. Padahal mohon maaf, semua teman-teman pengurus NU yang ada di Taiwan ini, dari cabang manapun, mereka ini semuanya siap berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Itu landasannya pasti cinta. Karena kecintaan mereka kepada para ulama, kecintaan mereka kepada para masyayikh lah yang kemudian membuat mereka siap untuk melakukan ini semua. Bahkan mengeluarkan semua yang seharusnya ia simpan baik-baik. Makanya kula niku ngrasa isin kula niku. Kula niku dugi mriki niku isin. Kula niku tiket ditukokno, hotel disewakno. Padahal Gus Ahfaz kalih kula niku cara budal mriki sangat sanggup mboten usah jenengan bayari tikete. Yakin niku. Saestu niku. Akan sangat aneh kemudian kami yang ngaji terus kemudian ke sini malah mengambil apa yang sudah menjadi hasil kerja keras jenengan semua. Saestu niku. Niki kula nyekel kitab, pancen kula niku pengen ngaji, mboten pengen pidato kula niku. Kanten kaanggep gak patek lumrah, gak patek usum ning Taiwan ngaji. Ning Taiwan niku umume jenengan mesti nekakno tukang pidato. Lah jenengan kok iso nekakne kula sing duduk wong tukang pidato. Kula niku mboten saged pidato. Makanya saya dari tadi malam itu selalu bertanya, saya akan ngomong apa ini? Pun bebas Gus. Kalau bebas saya gak ngaji saja. Saya akan ngaji betapa luar biasanya jenengan daripada kami. Ini yang saya baca ini adalah karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya karena kebetulan yang saya bawa ini. Karena ini adalah kitab harian kami. Ada beberapa kitab yang selalu saya kaji setiap hari, di antaranya adalah ya ini, kemudian yang ada lagi misalnya kayak Muslim, ada lagi kayak Tarhib wa Tarhib dan lain sebagainya. Tapi di antaranya ini. Nah, ini saya akan cerita. Jenengan ini keliru kalau kemudian ngundangnya nggak hati-hati. Termasuk kayak ngundang kita-kita. Malah mending jenengan itu ngundang kayak Bang Mek ini. Nah, itu malah mending itu karena jenengan terhibur. Saya akan cerita bahwa di kitab kita ini ada bahasa begini. Ya baru saya lihat ini tadi loh. Saya baru lihat ini tadi karena saya ingat Bang Mek. Awalnya gara-gara lihat Bang Mek. Kemudian saya ingat apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'.
wa rahmati wasi'at kullasa. Kasih sayangku, yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu mampu menjangkau apapun. Sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, itu masih terjangkau oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintah, nabi bi anni ana ghafur rahim. Kamu harus ceritakan. Jadi siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun ulamanya harus mengkampanyekan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Karena saya lihat Bang Mike ini kan tubuhnya penuh makna. Coba dilihat itu loh. Lah kemudian kitab saya ini juga nggak kalah dengan tubuhnya Bang Mike. Kitab saya ini penuh tato, full tato. Yang saya sendiri kadang lupa. Saya dulu nulis ini buat apa, ngapain, karena apa. Tapi kenapa saya buka halaman ini? Karena saya ingat, kalau mau cari kiai, jenengan harus kayak gini nih. Apalagi ini di hadapan teman-teman yang lagi kerja, yang lagi mempertaruhkan hidupnya di wilayah yang sangat jauh dari negara yang sangat ia cintai, yakni Nusantara, bumi pertiwi, bumi Indonesia. Saya akan cerita bahwa Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli, satu di antara sekian banyak tokoh yang sangat diagung-agungkan oleh para ulama kita, beliau mengatakan, Al-Kamil mayusallikun nas wa hum fi hirafihim. Kiai sejati, guru sejati adalah guru yang mampu mengarahkan murid-muridnya, mampu mendidik murid-muridnya, tapi tanpa memerintahkan dia harus meninggalkan agenda, acara, dan pekerjaannya. Jenengan harus tetap jadi santri, jenengan harus tetap ngaji, jenengan harus tetap thalabil ilmi, meningkatkan kualitas keilmuan, khususnya keilmuan bidang agama, walaupun jenengan dalam kondisi bekerja. Dan kiai yang istimewa adalah kiai yang mampu memasukkan dasar-dasar atau nilai-nilai keislaman ketika panjenengan sembari bekerja. Kok sampai ono kiai ngomongi sampean, awakmu dadi santri wis saiki mulya ae, wis mondok ae, wis awakmu gak usah nyambut gawe, berarti kuwi kiai ya kelas ranting lah, kira-kira begitu. Iku sak ngesore apa ki? Kausung, apa mau jenenge? Kausiung, nah itu di bawah kausiung lah. Itu kiai kelas apa ya? Ya amatir lah, amatir. Li'anna man ya'muruhum bitarkil hirfah hatta yusallikahum fa innahuma min amri masyru' illa wa yumkinul arif ayyusila sahibahu ila hadratillahi minhu. Karena orang yang pengen perintah baik, mengarahkan hal-hal baik, kemudian memerintahkan untuk meninggalkan pekerjaannya, ini berarti dia tidak sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai keislaman, sedangkan para sahabat tidak pernah meninggalkan acaranya, tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Karek pinter-pinter kiai ini. Lah kenapa kemudian kami ini merasa kecil hati, Bang? Karena ini loh. Karena ada bahasa di kitab kami itu, kita ini orang NU, Bang. Saya tadi kan sudah ngomong, orang NU itu tertawa saja, itu ada dalilnya. Orang NU ini tertawa saja ada dalilnya. Makanya kalau ada beberapa orang kemudian meragukan kita sebagai kader NU, kenapa melakukan ini, melakukan itu, apa dalilnya, apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu ngaji dulu, ngaji yang serius. Kamu ngaji dulu. Kalau kamu ngajinya baru 3 bulan, kamu nggak usah tanya kenapa kami melakukan ini itu. Karena kami ini mau nggak punya uang ada dalilnya, kami punya uang ada dalilnya, kami miskin ada dalilnya, kami kaya juga ada dalilnya. Bahkan kami sekedar tertawa saja kami punya dalil. Tadi itu kan Bang Mek saya ngomong, Bang Mek,
ini acara NO Bang Mek, kamu makan dulu. Karena acara NO itu mau acaranya apa saja makan-makan. NO itu kalau ada yang bahagia, misalnya kayak ada acara menikah, makan apa tidak? Makan. Ada kumpul-kumpul silaturahim, makan apa tidak? Makan. Sampai yang paling menyakitkan, kayak kita kehilangan orang yang kita cintai, entah keluarga kita, acaranya apa coba? Makan. Yang penting makan dulu kalau orang NO itu. Karena kalau nggak makan, ngaji aja lemah Pak. Apalagi konser kayak jenengan, ngaji aja lemes kita. Dan saya juga ngomong bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali nyampe di Madinah, kemudian beliau berkhutbah, ya ayuhan nas, at'imut ta'am, at'imut ta'am. Pertama kali yang beliau sampaikan kepada para sahabat adalah, jangan lupa kalau punya makanan lebih dibagi. Jangan ada di antara kita yang kelaparan. Jangan ada di antara kita yang kelaparan. Agama ini berbasis kepada pentingnya kita ini bermanfaat bagi yang lain. Saya ketika dari perjalanan dari hotel ke tempat ini stadion apa namanya? Hah? Fungsat. Angel mentok Pak jenenge. Kula niku nggih nalika mlampah saking Fungsat temriki, saya tanya, agama teman-teman penduduk Taiwan itu apa? Di sini itu jarang-jarang Gus orang beragama. Mereka hanya berkeyakinan, artinya mayoritas mereka ini berkeyakinan bagaimana kita ini yang penting berbuat baik bagi yang lain. Yang penting kita ini berbuat baik bagi yang lain. Wah, saya agak mikir, saya agak tersinggung itu. Karena itu adalah moto Islam sejati. Sedangkan negara kita adalah negara paling besar jamaah Islamnya. Kita adalah negara Islam terbesar yang ada di dunia. Tapi perilaku kita seringkali tidak seperti itu. Ayo kudu ngaku awakmu. Awakmu ki kan apik mergo kowe ning Taiwan. Awakmu macak tertib lak mergo ning Taiwan. Tapi tenang ae, gak apa-apa. Aku tetep duwe dalile kowe. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mergo adzulmu iku min syamin nufus. Adzulmu iku min syamin nufus. Fa in tajid dha'ifatin li illatin la yadhlimu. Bahwa kita culas, kita curang, kita berperilaku tidak baik, iku gawan bayi. Paham? Kita semua itu sebetulnya sebagai sama niki menungso apa duduk? Jenengan itu manusia apa bukan? Selama panjenengan masih manusia, berarti jenengan asli otak dasarnya gawan bayine, asline kuwi wong zalim. Pokok jek menungso sampean niku mesti zalim. Artinya pasti punya potensi kuat untuk ingin culas. Kok sampai di antara kita ada yang baik? Misalnya kayak Gus Afas ngeten iki, atau kayak Bang Didik misalnya, atau siapapun yang kemudian berbuat baik, itu pasti karena ada sesuatu. Itu malah agak aneh. Normalnya manusia itu tidak boleh baik. Kudune menungso iku nakal. Kok sampai enek menungso gak nakal? Itu alasannya hanya ada satu di antara 4. Yang pertama karena intelektualitas. Li ilmin hajis. Karena keilmuan, pendidikan, SDM. Sampeyan dadi wong Taiwan kok apik, kok dadi wong Taiwan, dadi menungso kok apik. Iku mesti mergo awakmu pendidikane lumayan. Mumpuni. Yang kedua karena lidinin manek, karena jenengan paham agama, jenengan ngerti agomo, aturan-aturan agomo, sing jenengan sadar bahwa ini semua pasti akan ada balasannya. Pasti akan ada tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih kan? Al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut fa'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Sekecil apapun kebaikan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kesalahan kita. Sekecil apapun kesalahan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah mati. Allah tidak akan pernah meninggal.
Allah pasti akan abadi. Sekarang bebas. Bang Mek mau melakukan apa bebas, Bang Didik melakukan apa bebas. Sapa jenenge Bukhari celukane sapa? Mas Hari ini mau melakukan apa saja bebas, bebas. Tapi harus ingat, semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Kalau memang baik, kita pasti akan menuai kebaikan itu. Kalau buruk, kita pasti akan panen akan keburukan itu. Itu pasti. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa orang itu nggak zalim? Karena takut aturan. Karena sadar betul bahwa aturan berjalan dengan baik. Saya tadi lihat beberapa bangunan-bangunan di wilayah Kausung ini, Kausiung ini bangunannya sudah tua, tapi bersih banget. Ya bukan? Gimana? Kalau itu dereng nate mriki, tapi kalau saya merasakan itu betapa bersihnya. Niki kambek ning Tulungagung podo gak? Jawaban sentegas ora usah aneh-aneh we. Kambek ning Ponorogo podo apa gak? Asline podo ae. Podo ae asline. Yang membuat beda karena di sini kalau buang sampah sembarangan takut. Ya Pak. Asline sampean pengen gua ute sembarangan Pak. Jujur-jujuran ae. Pengen Pak. Tapi larang dendone. Piro Pak dendone? 10.000. Akhirnya kita terpaksa tidak menjadi orang zalim. Aslinya pengen Pak. Aslinya pengen nakal bukan? Pengen Pak, enggak ada. Oh iya omongannya kita Pak. Pengen. Sekarang saya tanya saja. Ada asbak mungkin jaraknya 15 meter dari kita. Kemudian kita duduk di sini. Terus harus buang putung rokok ke sana. Kita sebetulnya pengennya kita cecek di sini apa di sana? Jawab naik. Ojo gaya-gayanan kowe. Ojo buaya macam api. Wong aku setengah kiai gak api lho. Apa meneh awakmu Mas ngono lho Alah, Masya Allah. Lah tenan niku. Dari pintu berapa ya di bandara itu lupa saya. Dari pintu berapa saya harus berjalan sampai ke pintu 13 hanya untuk merokok. Coba kalau itu di Indonesia, di mana kita merokok? Ya. Lambemu ditoto jangan aneh kowe. Kowe aja macak gak jujur gak ayak tenan kowe. Kowe kok iso bantah kitab iki piye ceritane? Wong kitab kita saja sudah bicara tegas bahwa kita ini gawan bayine zalim. Alasan keempat kenapa kita tidak zalim? Alasan keempat kenapa ada orang itu kok baik, tidak zalim? Alasannya berikutnya adalah gak mampu zalim, lemah, karena gak mampu saja. Aja ngrasani wong Taiwan wedi aku wedi lek iso mulih aku. Aja ning Indonesia ya, aku sing ngomong ning Indonesia. Aku wedi aku. Kalau ada lampu merah, sebetulnya hati kecil kita pengen terus apa berhenti? Ayo sing jawabnya sing tegas. Kalau misalnya ada weselan, apa weselan ya? Kiriman jenengan itu jenengan transfer itu apa jenenge? Remit gaji jenengan kemudian panjenengan kirim ke daerah namanya apa? Ya pokoknya ngirim duit. Sekarang kalau kita bayangkan, saya kan karena saya nggak berani bahas yang di sini, saya bahas di sana saja. Kalau jenengan bayangkan, yang di daerah itu jenengan, kemudian ditransfer dari sini. Jujur-jujuran, kalau kita ke BRI, pengen antri apa ke aslinya? Kalau kita datang ke sana ternyata kita dapat nomor 24, kita pengen nomor 2 apa enggak? Ya bukan? Nyapa kok antri? Nyapa kok tetap antri? Gak mampu awakmu, jajal kowe dadi bupati, langsung nomor 1 kowe. Ya ora? Loh, faktornya kowe gak mampu, jajal kowe mampu. Makane sesuk
Saiki kerja sing tenan, nyambut gawe sing tenan, sesuk lek mulih nyalono bupati ben iso dolim. Paham ora kowe? Ngono. Pancen pengoh tenan awakmu, Pancen wedhu tenan nek pikir-pikir. Lah, ya ora ngono ya artine ya ngono kuwi ta pacaran. Lah piye? Lah, sekarang kalau lampu merah yang boleh terus siapa coba? Loh kok dhisik? Ya yang punya kekuatan untuk terus. Ambulan contohnya. Ada. Kadang-kadang pulau kan rada lumayan, Loh, kadang-kadang lho iya lah. Lah, positif kuwi karena ada momen di mana saya mampu itu, gitu loh, Makanya uang zalim ini uang sing mampu toh. Kenapa tidak zalim? Yang pertama apa tadi? Karena intelektualitas dan rata-rata teman-teman kita di Taiwan saya lihat memang luar biasa. Di sini bukan hanya PMI saja, tapi banyak sekali orang-orang yang kemudian belajar meningkatkan keilmuannya di Taiwan ini. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini niki contohnya napa namine? Bang Didi. Iki kan sekolah iki nang kene. Iya toh? Bayangno toh, wong Medion lho. Wong Ngawi lho bayangno. Iki lek tetep ning Ngawi bayar. Maksimal yo Iderbrem lah. Makanya aku ngomong, bagus itu kamu punya semangat untuk berkhidmah menjadi ketua NU di cabang manapun di Taiwan ini. Bagus. Luar biasa itu. Ora usah tepuk tangani biasa kuwi. Mergo nek koyo bolo-bolo kuwi sampai pengen jadi ketua PCNU ning Ngawi, ning Kediri, ning ndi saingane abot. Kiyaine jek akeh pamrah. Lah wong aku gak payu apa meneh bocah-bocah la ilaha illallah. Tapi mboten napa-napa, Kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapapun sekecil apapun khidmah kita di NU semuanya dianggap sebagai santri beliau. Nggih niku penting niku. Muga-muga awake dhewe kabeh dadi jamaahe Mbah Hasyim lan para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sampeyan kudu ngerti ya, aja gaya-gayanan, aja terok-terok Mas Bang Mek ngene iki. Gaya-gayanan kopiah tulisi Nahdlatul Ulama. Resikone berat. Lah, jaketku ijo mau anggap NU, gak. Pancen aku seneng ae. Paham gak? Ora ono tulisan NU ne blas. Karena apa? Ini bebannya berat tulisan NU. Karena NU akan dilihat dari bagaimana cara kita berperilaku. Sama dengan Islam. Islam tidak bisa dilihat dari apapun kecuali dari bagaimana cara pemeluknya menampilkan itu semua. Makanya awakmu hati-hati tenan, ojo atraksi, paham ora? Sing hati-hati, diniati sing apik. Sampeyan nyambut gawe kadang-kadang ganjarane luwih gede lho Pak, pancen tenan. Ganjaranmu luwih istimewa tinimbang ganjarane apa jenenge? Wong-wong sing macak kaya kiai ngene iki. Loh, yakin iki Kak Dudo ya, iki mumpung sak halaman, lan mumpung aku kelingan, Kak wacakno. Jadi nang kene bahasa ngene iki. Niki dawuhe Imam Sya'rani, dipun dawuhaken kali Imam Sya'rani. Aku iku tau krungu guruku yakni Sayyidi Ali Al-Khawas dawuhaken indi annalladzi yaqulu min kasbihi walau makruhan kal hajjam wal qanwani ahsanu minal muta'abbid alladzi yaqulu bidinihi wa yut'imuhu nas bi salahihi. Menurut saya niki jere Syekh Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas. Sampeyan tau krungu kitab hikam ora? Tahu krungu ora? Ya mosok kupingmu dan gak tahu krungu blas ngono kuwi. Mangkane kowe bar metu kok kene. Kamu belum pernah mendapatkan awakmu top tenan yang hadir siang ini top tenan. Ngatasé awakmu jelas ruwete gitu. Wajahnya kan ketok to. Wajahmu kan ketok, penuh muskilat gitu. Bayangno kaya awakmu entuk takdir Allah Ta'ala entuk ijazah musalsal songko Gus Ahfaz. Ngimpi apa awakmu jajal? Ijazah yang langsung, yang terus sambung dari kita sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangno, padahal kowe solawatan tok ya gak ajek, wong kowe solawatan ya mergo ana undangan. Kok iso-isone entuk takdir, didakdirkan kemudian mendapatkan ijazah musalsal. Wis top apa ora?
Sing kedua, awakmu gak ijazah maca kitab e. Ora tahu awakmu wis to, paling gak judule tok ngerti ya ngono lho. Iki apa iki? Kopi, bay. Saya apa penake ngopi ya wis lah, kesel aku ya aneh. Aku wis mulai kesel aku. Aku cerita iki lho. Awakmu rungokno sih. Mungguhe Syekh Ali Al-Khawas. Sama nek tahu ngaji kitab Hikam, dawuhe Sayyidi Ali Al-Khawas iku akeh banget nang Hikam. Beliau mengatakan, menurut saya uang sing nyambut gawe kayak sampean ngene iki kan nyambut gawe toh, berusaha memantaskan diri, berusaha memantaskan keluarga dan lain sebagainya. Ya ora? Ya itu jauh lebih baik, jauh lebih istimewa daripada uang sing gayane ahli ibadah. Kemudian karena ibadahnya, karena kesolehannya terus diopeni wong pirang-pirang. Contoh nih sopo, yo kiai. Macak kiai tampilane kaya kiai, mergo wong nyawang melas. Iki wong apik, iki wong soleh, aku gak tabarukan, aku gak ngalah berkah, nyangoni dan lain sebagainya. Itu jauh lebih baik jenengan sebagai pekerja, walaupun pekerjaannya adalah pekerjaan yang kotor dan kasar. Nggih. Walau makruhan, nih loh, walau makruhan kal hajjam wal qanwani. Walaupun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang hukumnya makruh, misalnya kayak pekerjaan yang harus bergelut dengan barang-barang najis, atau pekerjaan itu menakutkan, misalnya bikin senjata. Nah, itu semuanya makruh itu, tapi jauh tetap lebih baik daripada uang sing ahli ibadah maca kiai tapi sing makani wong liya. Makanya suatu ketika Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, Mbah Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah bertanya kepada seorang ahli ibadah. Tanya, matasna, kamu itu pekerjaannya apa? Ata'abad ya Nabi Allah. Saya ini sehari-hari hanya beribadah, hanya iktikaf di masjid, hanya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa bertanya, "Wa may ya'uluk? Wa may ya'uluk?" Loh, kowe bendino deres, bendino ngibadah, bendino iktikaf, sing ngopeni sapa? Akhi, yang ngopeni saya saudara saya. Dia setiap hari ngirim makan saya. Apa kata Nabi Isa? Akhuka a'badu minka. Akhuka a'badu minka. Saudara kamu jauh lebih hebat ibadahnya daripada kamu. Karena kepentingan kita seperti itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat itu apa? Bimalihi. Cara manfaat itu ya dengan uang. Makanya ketika sampean kemudian bekerja jauh-jauh nyampe ke mana ini? Taiwan. Ya moga-moga benar-benar dapat uang. Dan benar-benar uang yang baik. Uang yang baik yang kemudian panjenengan gunakan yang baik. Ponto, pokok niatnya sampean apik, beres Pak. Penting niatnya, sampean biar rene iki arep nyapo jane, aku gak paham aku ya. Seto, maksudku ngene lho Pak, lek golek duite wis mesti. Wis golek duite mesti. Sampean golek duit itu gawe apa? Dalam damel yogane. Sampean gawe apa Mas? Apa Pak? Apa Pak? Wirang dan kurang menarik, ilmu anyar. Jadi ono niatane wong nyambut gawe ada tekan Taiwan, tujuannya mergo ngindari wirang kambek ngatasi bagus. Kak cerita nih Pak yo. Suatu ketika sahabat niku nate ngopi kali Kanjeng Nabi, kira-kira mergo ngene. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi dzata yaum. Jadi redaksinya begitu. Suatu ketika Rasulullah lagi bareng-bareng sampai para sahabat, lagi ngaji. Kanjeng Nabi ku lek lungguh sak lungguh pinarak sak pinarak iku ngaji acarane. Tapi yo gak pikir yo lek ngaji mestine ana kopine, mestine lho ya. Mestine pancen ngono. Makanya aku disediani ngene iki. Mungkin ngono mungkin.
Fanadharu ila syabin di jaldin wa quwwatin. Ini redaksi ini pernah saya lihat di kitab Ihya. Saya baca ini di kitab Ihya. Fanadharu ila syabin di jaldin wa quwwatin. Kemudian Kanjeng Nabi dan para sahabat itu melihat satu pemuda yang masih sehat, masih kuat, waqad bakkara yas'a. Dia tidak ikut ngaji bareng Rasulullah, tapi dia langsung berangkat bekerja. Padahal masih pagi buta, masih pagi buta. Para sahabat komentar, makanya komentar ini Bu, komentar itu buatan baru-baru ini saja. Netizen itu sudah ada mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paham betul? Artinya gampang-gampangnya wong itu pancen komentar. Dan yang paling enak itu ngomentari sesuatu yang sebetulnya dia sendiri nggak tahu. Kemudian para sahabat itu nyinyir, ngerasani, ngomong, nek wayhahada, laukana syababuhu wa jalduhu fi sabilillah, sangat rugi sekali. Kudune jek enom ngono kuwi, jek kuat, jek sehat, kudune kesehatane, keenomane gawe ngaji utawa gawe perang derekne Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi dawuh, la taqulu hadza fa innahu in kana yas'a ala nafsihi liyuhniyaha anin nas wa yakuffaha anil mas'alah fa huwa fisabilillah. Iku wis kejawab jawabane Bapak Kami Biru. Sapa jenengmu, Mbah? Muhammad Saifullah. Kalau dia berangkat kerja tujuannya supaya tidak merepotkan orang lain, supaya dia mampu menyukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, dirinya sebetulnya ala nafsihi kan, kemudian tidak membuat orang lain repot, ngopeni ngopeni Pak Saifullah, fahuwa fisabilillah. Maka berangkat panjenengan dari Indonesia, mana rumahnya? Dari Ponorogo. Iya Ponorogo Pak. Iya desa mentok apa ya wes. Sangka Ponorogo tekan Taiwan, itu berarti fisabilillah. Fisabilillah itu setara kambek jihad fisabilillah. Tapi wa in kana yas'a ala abawaini dhaifaini aw dzurriyyatin dhu'afin. Kalau jenengan semua berangkat ke sini supaya panjenengan bisa membiayai kedua orang tua yang sudah mulai melemah, panjenengan bisa membiayai anak-anak yang masih kecil-kecil, liyakfiyahum wa yughniyahum fahuwa fisabilillah. Itu juga tujuan yang luar biasa. Jenengan iso bekti nang wong tua, iso nyenengne wong tua. Wong tua jenengan tinggal dalam kondisi yang sangat banyak sekali berharap akan keberhasilan panjenengan. Moro-moro mau kirimi, Bu, jenengan tumbas Siti temriko. Sampeyan paham Siti bukan? Apa Siti? Lemah. Jenengan tumbas tanah temriko, panjenengan damel dalem, Bu. Kula kentuni. Kok wong tuamu ridho, wong tuamu marem kambek bektimu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ya ridho kambek apa sing mau lakoni. Anak-anak tonggo iso nyandang, iso sekolah, iso berpendidikan, berarti anak kita juga harus nyandang, yo mangan, yo berpendidikan. Tapi yang paling penting pendidikan. Muga-muga putra-putra sampean kabeh ditata kambek Allah Subhanahu wa taala. Adoh paran lho, sampeyan adoh tenan lho, anake mau titipno sapa? Pondokno. Aja titipne bojo. Lah mulai bojomu duwe hiburan liya. Ya ora, maksudku artine pas delok sinetron apa piye, cara saiki delok drakor apa piye terus lali wayahe mulang ngaji anakmu, kan ki repot. Pondokno. Apa niki? Oh, iki contone iki malah njaluk, iki gak paham aku. Ono wong-wong iki. Wong selawatan kok gawe njaluk bantuan. Ala tenang ae, gak apa-apa. Wis pokoke sampean pengen nyumbang-nyumbang. Ora usah. Santai aja. Tapi mana kosot sodakotun mimali, mana kosot sodakotun mimali. Orang bakal sudo duit sing mau tokno kanggo sodakoh. Sampean jajal saiki.
Sampeyan nek pengen duitmu berkah, iku zakatono. Kowe njajal wae 3 tahun gak usah ngetokne zakat, gak usah sedekah. Nek pengen roh akibate, jajalan ae. Ora usah suwi-suwi 3 wulan. Kowe 3 wulan gak usah sedekah, gak usah ngewangi wong, gak usah bantu wong. Mesti langsung kok rasane akibate. Nek kowe mulai angel uripmu, nyambut gawe rono dipecat, nyambut gawe rono gawe masalah, nyambut gawe rono kepentok, berarti kowe kurang sedekah. Wis to, titenono ngomonganku. Awakmu ojo gawe istilahnya bocah plemahan Kediri. Aku duwe kanca cah plemahan Kediri. Duwe bahasa ngene, kak rewangi bakhil ora sugih-sugih. Sampeyan gak cerita, sampeyan tahu tumon gak kiai kere no? Kiai tenan lho ya, kiai ngaji tenan kere. Deloken. Aku lho wong patek kiai rodok sugih, Pak. Wong patek kiai aku. Lho tenan nih. Iki mimbabi takabur ya, ora mimbabi tahadus binikmah ora, mimbabi takabur. Lho tenan. Faktor apa faktor? Mergo saiki gak sangel-angel. Aku arep ngomong ning pondokku kok empane koyo kampanye pondokku ya kok gak penak aku sih. Tapi yo gak apa-apa pancen kena agek cerita pondokku dhewe. Pondok kula niku mboten pondok kula mboten, pondoke bapak kula, mboten kula mboten duwe santri. Aku giyah dieloki santri ya. Santri kisape dawa, paham ora? Leh, al ulama warasatul nabi iku mek buka tok, paham ora? Bar kuwi umate kudu mlebu kabeh sik, bar kuwi nabine nembe nyusul. Berarti kiai ya padha wae. Kiai mek ngarahne tok, santrine mlebu kabeh, kiyaine kari dhewe wegah. Nasibku gak jelas no, mesti gak masuk aku gak masuk ngono. Makanya aku Gus, kula niku nderek panjenengan, kula niku nyantri dateng panjenengan. Oh tidak bisa, gak bisa. Melu bapak ae. Aku wis gak melu-melu aku. Tenggen kula niku makan 2 kali. Itu kos-kosannya anak-anak, biayanya 200.000 seulan. Hitungan. 200.000 seulan. 30 dino. Berarti sedinane bayare piro? Dah. Murah walarang. Orang nutut duit kuwi. Suatu ketika para pengurus kemudian matur bapak kula, Yai, pripun menawi niki dipun indakaken 12.000. Kowe paham diindakne apa ora? Biayanya dinaikkan 10.000. Apa kata bapak? Ojo. Engko nek kurang-kurang aku. Nek kurang-kurang aku. Bapak kula niku sawahe mboten karo-karoan akeh. Kula anake wallahil adzim. Iki mau syuting to. Aku ora tau mangan. Anak-anak bapak niku jumlahe 6. Gak tau mangan beras sitok gak tau. Saupo gak tau. Memang tidak pernah diberikan oleh bapak saya untuk anak-anaknya. Itu semuanya untuk santri. Mergo anake dijamin. Bapak niku lah anake mek diomong ngene tok, gak tau disangoni bapak kula. Ngaji, mangan-mangan kowe. Ngaji, mangan-mangan kowe. Tapi mau cekel, mau buka, metu duitnya. Aku juga gak percaya, kau olah alih, gak apa-apa. Kau olah oleh, gak ada. Betul. Kau olah alih, panggah gak ini apa-apa nih. Tapi aku yo lambat-lambat yo tetep percaya. Mergo belanti aneh santri. Makanya sampean muga-muga pancen bener-bener dari santri ini Mbah Hasim tenang. Sampean nyambut gawe tapi jiwamu jiwa santri tenang. Iku katakan nyambut gawe sak jam. Iku imbang kambek wong-wong sing nyambut gawe ini rodok rekoso sampai 3-4 jam. Iku pancen gawane santri Pak, tapi sampean kadang-kadang gak mantep. Makanya mau diijazahi to kabeh Gus Hafaz. Gus Hafaz kan ngijazahi ini urusannya urusan surga. Surga ini ngerteni kowe mati lho. Aku gak cocok blas aku asline, paham ora? Tapi aku gak wani mergo kuwi kakangku aku ya malah ta ya. Lah aku ijazahi pokoke piye amrih nyekel duit. Lah iya ta. Makanya sing gawe gampang-gampangane, termasuk sing mujarobat iki ora patek enek kitabe, tapi mujarobat. Bar salat, ya kowe santai, bar salam yo ndang mlaku-mlaku apa arep ning ndi utawa arep nerusne kerja apa piye, kambek kerja, kambek apa cara Mas Bukhari apa kerjane dolanan apa? Apa kerjamu lho pambiki lho nyeritane apa? Nang pabrik apa awakmu lho? Nyekeli nubuat kuwi ya. Nyekeli baut lho. Mari salat, salam, nyekeli baut maneh kambek mewacane selawat Maryah minimal ping 7. Syukur-syukur luwe. Ora usah mau hitung minimal ping 7, tapi minimal ping 7. Insyaallah rezekimu barokah lan insyaallah rezekimu gampang.
Lek kowe pengen rodok deres rezekimu, awakmu maca Waqiah. Lah kuwi kudu rodok mau apalne supaya gampang. Maca Waqiah sedina minimal ping 3. Engko nek pas akeh tenan utangmu, utawa awakmu amen dheweani ambek wong seneng omah, kowe ndang balik, maca ping 14. Sing mantep tenan, insyaallah diparingi ambek Allah Subhanahu wa taala. Angel iki apa? Mantep padahal idzil fatah hasba atiqatihi rufi. Sing pangel awake dhewe iki mantep ya, Pak. Mantep iki angel tenan, Pak. Iya tenan kuwi. Mantep iki angel tenan. Makane kula nderek ndongakne lah, muga-muga sampean kabeh paringi padang. Pikirane padang, atine padang, lan muga-muga suasanane pancen suasana padang. Gak kalah penting mergo awakmu wong adoh. Iling-ilingan dawuh Mbah Kanjeng Nabi, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira razaqahu khalilan hasan." Nek pancen takdirmu itu takdir api, insya Allah ketika kamu berada di Taiwan ini, kamu akan berada di samping teman yang baik. Konco itu penting tenan. Awakmu berangkat ke omah dengan niatan yang luar biasa baiknya, dengan cita-cita yang luar biasa besarnya. Kowe nang kene cedhuk konco sing gledru. Wassalam tenan. Wassalam. Ya, Pak. Loh. Nggih mboten, Bu? Jenengan kok neng kene kanca musuh peruwet. Wis. Gek kula mambengi ndelok suasana teng Taiwan niku. Bayuh. Ya. Semoga-moga paringi kuat. Ngene iki jek do jomblo apa wis rabi kabeh? Sapa kaya ngomong jomblo yo? Hah? Oh. Aduh. Dawuh Imam Ghazali, kanal mufsid li dinil mar'i fil aghlab batnahu wa farjahu. Mayoritas yang membuat kita kehilangan keislaman kita, yang membuat kita kehilangan kesantria itu hanya ada 2. Yang membuat kita kehilangan etika kita itu hanya ada 2. Yang pertama adalah urusan weteng kambe urusan ngisor. Waqad kufiya bitazwid ahaduhuma. Maka kalau kamu punya pasangan, kalau kamu menikah, maka masalah itu seharusnya sudah selesai 50%. Tinggal ngatasi piye amrih wetenge beres. Tapi lek ngisor wetenge gak beres, nah, pul. Bang Saipul, ruwet tenan Gus. Beneran. Ya aku gak ngerti, Bul. Sementing aku gak ngerti. Sementing kok ngati-ngati. Paham, Mbak? Hati-hati. Wis to. Innaka lan tanal ma tashtahihi. Innaka lan tanala ma turid illa bitarki ma tashtahihi. Kamu tidak akan mencapai apa yang kamu impikan sebelum kamu mampu menahan apa yang kamu sukai, apa yang menggoda kamu dari hal-hal yang berbau syahwat. Wis pokoknya diatasi sik. Syukur-syukur nek pancen bojomu iso mego rene. Nek ora ngatasi golek wong Taiwan. Santrekno dadekno NO wong Taiwan. Wis mbuh piye carane gak paham aku aku gak ero aku. Tapi sing sumbut kowe aja pisan-pisan duwe niatan elek. Kowe aja pisan-pisan duwe niatan elek dalam hal apapun, mulai nyambut gawe, mulai kowe rabi, kowe omah-omah. Karena hanya niatan baiklah yang mampu menyelamatkan kita dan mengantarkan kita kepada tujuan-tujuan yang baik, kepada hasil-hasil yang baik. Lho tenan iki, Pak. Yakin kuwi. Sampean urip nang kene iki angel ora? Angel ora? Rekoso ora? Tau nelongso ora? Tapi kalau dari awal niatan sampean berangkat ke sini baik, insya Allah niatan baik itu pula lah yang akan mengeluarkan panjenengan dari hal-hal yang membuat sampean nelongso. Pun toh, kabeh melu ndongakne, Pak. Sampean iki istimewa tenan, Pak. Aku paling gak seneng enek bahasa, enek istilah mau. Iki sapa iki? Bolo-bolo iki. Niki rata-rata buruh, Gus. Buruh cangkemmu apa? Nah, aku langsung ngomong. Karena begini, di Indonesia kata-kata buruh itu apa namanya? Rendah, dianggap rendah. Tidak bisa. Tidak bisa. Tanpa buruh tidak ada yang namanya stadion,
tidak ada gedung, tidak ada yang namanya Monas, bahkan masjid pondok tanpa buruh kayak enek ngawur ya. Cangkem mulai muni buruh iki rada ndingkluo, karena itu semua adalah orang yang paling berjasa akan terbangunnya bangunan sebesar apapun. Kowe nek orang duwe respect pe wong, kamu tidak akan pernah mendapatkan respect dari siapapun. Ojo buah anggite koyo yo. Kan kadang-kadang yo ngono. Kami di sini anu Gus, kami di sini ini begini. Kalau itu teman-teman itu apa-apaan kowe iki dul. Ini semua setoran ning Indonesia akeh ora? Luar biasa mlebune. Bayarin ning negara akeh ora? Akeh banget. Makane nek mau Pak KDI, Pak sapa mau? Hah? Pak Kadir, ora gati tenan mbek wong-wong iki, wah dolim Pak sampean. Dolim Pak, tenan. Gatenono masih bulet-bulet ngene iki. Yakin gatenono wong-wong, yakin estu. Ini jasanya untuk bangsa kita luar biasa. Mugi-mugi sedaya dipun tampi kalian Allah taala. Pun nggih. Sementara ngoten sik niki malah wonten sing badhe selawatan. Sampeyan insyaallah lek nganggur Pak, sampeyan kabeh dolanan apa kok dolanan. Sampeyan mek nyambut gawe apa? Sampeyan ojo lali selawatan ya Pak. Tenan Pak. Ora acara sampeyan ojo kleru, gak acara, aku gak ngomongnya acara. Sampeyan niku kambek gawe mau lho, koyo contone gawe baut, sampeyan kambek nyebar jolo. Apa to angele sampeyan muni sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Wis to, Pak. Satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa awake dhewe kudu khudu. Wis to, muga-muga barokah sholawat. Semua masalah sampeyan, anak-anak sampeyan ning omah, keluarga sampeyan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ngapunten ingkang agung, akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambil persiapan mohon pengalaman juga sambil dua calon mualaf bisa dikondisikan Ibu. Sebentar. Bu, nuwun sewu. Kak matur kedik mawon. Kula sope. Wau niki kan kula mun matur, putrane jenengan sing ten griya. Tulung saestu panjenengan pondokaken. Saestu panjenengan pondokaken. Pun teng pundi mawon nyumanggaaken. Artine jenengan aja khawatir, wah iku kampanye pondoke. Gak. Kula gak ngomong nek pondok kula. Tapi jenengan pondokne, sing penting pondok sing jelas sanate. Paham ora? Pondok sing jelas. Pondok sing genah iki kiyaine sapa, ajarane piye. Mugi-mugi anak jenengan kabeh dadi wong sing apik. Anak jenengan muga-muga dadi jariah jenengan. Anak jenengan muga-muga dadi sangu padange jenengan sowan dhateng Allah taala. Ngoten nggih. Ngapunten. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe kami ucapkan jazakumullah khairon kasiro. Dan semoga tayangan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan makin menambah keislaman dan keimanan kita. Dan semoga Gus Kausar senantiasa sehat walafiat. Sehingga terus memberikan untayan-untayan hikmah pada umat. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.